Bab 1263. Lupakan saja dan lakukan sendiri. Apa alasannya ini? Jika Anda puas dengan itu, Anda harus menambahkan lebih banyak uang. Mengapa? Jinggo memandangnya dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu tidak bercanda? Tentu saja tidak. Saya tahu bahwa perusahaan Anda adalah perusahaan besar dan ingin berkembang di luar negeri. Jadi harus memiliki lokasi kantor yang sesuai. Itu tentu saja hal yang baik. Karena kamu puas itu tidak buruk, bukan? Senyuman tak tahu malu di wajah orang di depannya membuat Jinggo merasa mual. Namun, wajahnya tetap tenang. Ini sengaja mengipasi api. Dia baru saja menolak dukungan dari kamar dagang Gold Star, sehingga segera seseorang mulai mengganggu dirinya. Kalau begitu, lupakan saja. Jinggo tidak ragu-ragu, bahkan terlalu malas untuk mengatakan omong kosong. Dia berbalik dan pergi, meninggalkan pria itu yang terkejut. Apa kau benar-benar tidak ingin menyewa lagi? Jinggo tidak menjawab, terlalu malas untuk repot, dan sosoknya menghilang dengan cepat. Sekarang, giliran pria itu yang khawatir. Untuk membebaskan semua ruang dan menyewakannya kepada Syam, dia ingin menghasilkan banyak uang. Dia memutuskan kontrak dengan orang lain di muka dan membuatnya membayar denda. Itu karena seseorang mengatakan kepadanya bahwa Syam menginginkan lokasi ini, dan dia pasti akan mempertahankan lokasi ini. Dan dari situasi investigasi Jinggo sebelumnya, dapat dikatakan bahwa kebutuhan Syam akan lokasi kantor ini tidak bisa dihindari. Tapi sekarang, bagaimana Jinggo bisa pergi begitu saja? Dengan area perkantoran yang begitu luas di sini, berapa biayanya untuk sehari? Ketika dia pindah ke perusahaan lain, tidak ada permintaan yang begitu besar, apalagi menyewa tempat seluas itu sebagai kantor sekaligus. Itu akan dipisahkan lagi dan kemudian disewakan. Siapa yang akan mengganti kerugiannya dengan denda ratusan ribu dolar? Memikirkan hal ini, pria itu segera mengejarnya, tetapi bayangan Jinggo tidak terlihat. Orang-orang kamar dagang Gold Star, bukankah mereka mengatakan bahwa mereka pasti ingin menyewa? Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Kata-kata kamar dagang Gold Star tidak pernah palsu. Aliansi besar tidak akan berbohong kepada dia, orang yang sangat kecil. Apakah kamu ingin melewatkannya? Aku mengerti trik ini. Setelah berbicara, pria itu berbalik dan pergi, diam-diam menunggu orang-orang Syam akan mendatanginya. Pada waktu yang sama, Jinggo berdiri di bawah dan mendongak. Tuan Z benar. Orang-orang ini suka melakukan intimidasi. Sayang sekali bahwa mereka benar-benar menemukan orang yang salah. Dia mengambil ponselnya dan menekan nomor segera. Brother, tidak seperti yang direncanakan. Setelah meletakkan telepon, Jinggo mengabaikan masalah untuk saat ini, dan berkonsentrasi untuk mempersiapkan langkah selanjutnya. Dia telah mempersiapkan diri untuk situasi ini sejak lama dan mengatur operasi lanjutan. Bagaimanapun, dengan Brother Zen dan yang lainnya, Jinggo benar-benar tidak khawatir. Bermain dengan cara ini, mereka ahli. Tidak lama setelah Jinggo pergi, tuan tanah itu turun, wajahnya masih sedikit tidak senang. Dia pikir bisa meraup keuntungan, tetapi dia tak menyangka, bebek di mulutnya terbang. Ling ling ling. Ia hendak pergi tapi teleponnya tiba-tiba berdering. Kami ingin menyewa ruang kantor. Saya dengar Anda punya lokasi yang bagus. Ya. Pria itu berulang kali berkata, seberapa besar yang Anda inginkan? Seberapa besar? Sebesar-besarnya kami inginkan, dan harganya itu mudah dinegosiasikan. Dengan nada yang berlawanan, penuh dengan aura kekayaan. Lelaki itu langsung mengutip harga yang lebih tinggi dari harga yang diberikan kepada Syam. Setelah mengetahui harganya, penelpon langsung setuju. Ia menyesali kenapa ia menyebut harga lebih sedikit.
Kedua belah pihak setuju untuk menentukan waktu bertemu. Tuan tanah itu memutuskan bahwa ketika mereka bertemu, dan pihak lain ini menginginkannya, dia akan menaikkan harga seperti yang dia lakukan dengan si. Segera, Brother Zen datang, berpakaian seperti bos, memakai kacamata hitam, sangat bergaya, dan penuh aura yang kaya. Bab 1264. Tuan tanah yang serakah datang ke tempat yang ditentukan, mengikuti pria itu, dan langsung mengiyakan. Pria itu buru-buru mengatakan bahwa harga harus dibicarakan lagi, dan mencari banyak alasan, tetapi saudara Zen itu tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengerutkan kening dan langsung setuju. Setelah Zen pergi, pria itu sangat bersemangat. Tapi di saat begitu bersemangat, seseorang menelepon lagi. Orang itu juga ingin menyewa ruang kantor ini. Dia bahkan tidak menunggu orang itu berbicara, dan langsung mengutip harga yang bahkan lebih tinggi dari harga dia berikan kepada Zen. Kamu datang untuk melihat lokasinya, kita akan bicarakan setelah memeriksanya. Pria itu tidak mengerti apa yang terjadi hari ini, mengapa tiba-tiba banyak orang ingin menyewa venue ini. Dan harganya semakin tinggi setiap saat, namun orang-orang tanpa ragu-ragu langsung setuju. 3 atau 4 kali berturut-turut, harganya menjadi 2 atau 3 kali lipat dari harga aslinya. Pria itu syok karena kegembiraan. Akhirnya, nomor 6 diam-diam mengungkapkan bahwa dia ingin merebut ruang ini karena dia ingin bersaing dengan Syam. Dia juga memberitahu pria itu bahwa banyak orang menatapnya, jadi dia segera datang untuk menandatangani kontrak. Ketika nomor 6 pergi, lelaki itu segera menyesal dan memutuskan untuk memutuskan kontrak, bahkan jika dia membayar denda atas pelanggaran kontrak, dia tidak akan ragu. Nomor 6 itu mengomel dan marah lama sekali. Pria itu tidak tersipu sama sekali. Dia mengembalikan deposit dan membayar denda. Jadi, dia langsung bisa menaikkan sewanya lagi untuk orang lain. Nomor 6 mengambil uangnya, tapi dia tetap tidak senang. Dia marah-marah sambil berjalan, tapi lelaki itu sangat senang. Dia sekarang mengerti bahwa ruang kantornya saat ini adalah gumpalan emas dan harganya melonjak. Selama dia stabil, dia bisa mendapatkan 10 kali lebih banyak daripada di masa lalu. Setelah itu banyak orang yang menelepon untuk menanyakan, termasuk beberapa orang yang memang ingin menyewa. Mereka semua dikejutkan dengan mahalnya harga. Beberapa orang bahkan mengumpat secara langsung. Kamu tergila-gila pada uang. Kamu pikir kamu jual tanah kuburan. Laki-laki tidak peduli, hantu malang ini tidak mampu menyewa, akan ada orang lain yang mampu membelinya. Dia menunggu beberapa hari, dan mereka yang benar-benar membutuhkannya, ditolak olehnya. Dia tidak sabar memikirkan untuk menyewakan dengan harga lebih tinggi. Brother Zen tidak menghubunginya lagi. Nomor 5, nomor 6 dan 7 serta nomor 8 tidak menghubunginya juga dan pria itu sedikit panik. Waktu ini berlalu dari hari ke hari, dan jika dibiarkan kosong selama sehari, dia akan rugi banyak. Tidak hanya sewa, tetapi juga pajak, biaya manajemen, belum lagi kerusakan yang dilikuidasi serta biaya denda yang telah dia bayar sebelumnya. Itu merupakan pengeluaran yang besar. 5 hari kemudian, tidak ada yang datang untuk menyewa. Pria itu benar-benar panik. Dia menelepon Brother Zen, dan Brother Zen mengutuk beberapa patah kata dan mengatakan bahwa dia sudah menyewa tempat lain. Dia menelepon nomor 5, dan nomor 5 mengatakan dia tidak menginginkannya lagi. Dia menelepon nomor 6, dan nomor 6 langsung mengutuk, sampai pria itu tidak bisa menahan diri untuk menutup telepon. 3 hari kemudian, masih belum ada uang sewa. Setelah perhitungan kasar, kerugiannya mencapai sewa tahun sebelumnya.
Dia buru-buru menurunkan harga, tapi dia sudah menegosiasikan harga sebelumnya, dan ada berita kenaikan harga sementara. Dia tidak tahu, ternyata itu menyebar. Setiap orang yang dihubunginya dengan cepat menyerah di telepon. Pria itu sangat ingin menangis tanpa air mata. Dia ragu-ragu lama sebelum akhirnya memutuskan menelpon Jinggo. Dia baru saja buka mulut dan bertanya apakah Jinggo mau menyewa. Jinggo langsung memotong harga 30% dan berkata dengan enteng, "Saya ingin menyewa atau tidak tergantung Anda." Setelah dia selesai berbicara, Jinggo menutup telepon. Tuan tanah itu tidak punya pilihan selain setuju. Jika dia tidak menyewakan, dia tidak bisa rugi lebih banyak lagi. Sekarang reputasinya buruk, kecuali Jinggo, tidak ada yang mau menyewa dalam waktu singkat. Bagaimana dia bisa menanggung kerugian sebesar itu? Jinggo mengiyakan, tapi tidak langsung menandatangani. Jadi venue yang sudah disewa Syam itu tetap menggantung. Bab 1265. Rubah memiliki trik sendiri. Pemilik rumah hampir sekarat, tapi tidak ada yang bisa dilakukan. Kecuali Syam, tidak ada orang lain yang mau menyewa. Biaya harian, ditambah ganti rugi membuat kulit kepalanya mati rasa. Meski memiliki latar belakang keluarga, ayam yang bisa bertelur ini tidak hanya tidak akan bertelur, tapi bahkan memakan pakan yang berharga setiap hari. Tidak peduli berapa banyak panggilan yang dia buat, Jinggo tidak terburu-buru, dia tidak peduli dengan ini dan bahkan mengumpat ketika dia mengganggu. Pemilik tanah serasa ingin menangis dan mengutuk orang-orang di kamar dagang Gold Star dengan marah. Jika bukan karena apa yang mereka katakan, dia akan menerima sejumlah besar uang sekarang dan terus merasa nyaman. Jadi tidak harus mengkhawatirkan banyak hal. Di malam hari, di hotel, Grace Z duduk di sana. Teh yang dibawa dari Sunrise menggunakan lepuh luar negeri ini selalu terasa sedikit salah. Kalau tidak, aku akan meminta seseorang untuk menggantinya. Saudara Zen tertawa. Jangan terlalu kaku. Grace Z menggelengkan kepalanya. Dia memandang Brother Zen. Bagaimana dengan Jinggo? Rubah tua ini menarik. Kakak Zen tidak pandai berbicara. Grace Z bisa mendengar ini berlebihan. Seekor rubah memiliki keindahan rubah, dan rubah memiliki penampilan rubah. Jinggo ini adalah rubah tua, di pusat perbelanjaan dapat dikatakan sebagai senjata ajaib. Sekarang dengan kerjasama orang-orang seperti Zen, dia bisa menunjukkan bakatnya. Jadi meski tidak ada gaji, Jinggo tetap bahagia. Area kantor itu memang sangat bagus. Jinggo berkata bahwa ketika keluarga Syam berkembang di masa depan, lokasi itu adalah yang terbaik. Dia bisa melihat Feng Shui. Grace Z tidak bisa menahan senyum. Tentu saja dia tahu bahwa lokasinya cocok untuk segala arah, dan lalu lintas sangat padat sehingga dia bisa melihat tanpa sadar. Posisi geografis semacam ini lebih unggul. Jangan-jangan hal lain, cukup letakkan dua karakter Syam Group langsung di depan pintu, maka Anda dapat menghemat puluhan juta biaya iklan setiap tahun. Jinggo tidak hanya membantu Syam menghemat uang, tetapi juga meletakkan dasar untuk pekerjaan lanjutan. Dia memang memiliki kelihayan si rubah tua. Dalam beberapa hari, Jinggo bisa mengambilnya. Zen berkata itu diambil, bukan disewakan. Apapun hanya dapat dianggap sebagai milik sendiri jika Anda memegangnya dengan tangan Anda sendiri. Dia melirik Grace Z, membuka mulutnya, dan berhenti berbicara. Katakan yang jelas. Grace Z berkata, jangan basa-basi. Kakak, saya pikir Anda tidak hanya kuat, tapi otak Anda sangat mudah digunakan. Dia merasa bahwa Grace Z tidak termasuk dalam kategori orang normal.
Orang normal tidak bisa sekuat itu. Grace Z tersenyum dan berkata, "Bagaimana jika orang lain mengganggumu? Hajar dia dengan pukulan." Grace Z tertawa dan menggelengkan kepalanya. "Zen, sudah kubilang, dunia ini bukanlah siapa yang tinjunya lebih keras. Bukan siapapun yang kuat adalah segalanya. Kita berbicara tentang kebenaran untuk bermoral." Daripada menunggu Grace Z berbicara, saudara Zen dan yang lainnya segera memotong. Mereka tahu bahwa Grace Z pasti akan meyakinkan orang dengan more, dan mereka selalu melakukan ini. Mereka akan ingat untuk mengatakan ini saat mereka meledakkan kepala orang lain. "Cukup lega kalian mengetahuinya, jadi aku tidak harus mengajarimu dengan sia-sia. Zen, tidak apa-apa untuk belajar lebih banyak dari legenda ibu kota provinsi." Kepalanya mudah digunakan. Grace Z tersenyum dan melambai untuk membiarkan mereka sibuk dengan urusan sendiri. Zen tidak akan pernah mengerti kesenangan malam itu. Pada waktu itu, gedung kantor. Beberapa sosok diam-diam mendekati pintu, dan dalam 10 detik mereka membuka kunci anti maling.